Jadi di sini ada sistem dinamika sederhana. Jadi ada di sini massa 1 atau M1 dihubungkan dengan tali melalui katrol, kemudian di bawahnya ada M2. M2 ini berupa bola. Di sini dianggap mejanya licin, massa katrolnya diabaikan, dan kita diminta untuk menentukan berapa percepatan sistem. Sebelum menentukan berapa percepatannya, yang kita butuhkan di sini adalah bagaimana diagram gayanya atau apa saja gaya yang bekerja pada setiap benda. Yang pasti pertama di sini ada gaya tegangan tali. Karena kedua massa dihubungkan dengan tali, maka di sini ada tegangan tali sebesar T. Karena berasal dari tali yang sama, berarti di sini juga ada gaya T. Kemudian di M1, setiap benda itu pasti punya yang namanya gaya berat. Kemudian karena dia bertemu dengan meja di sini, berarti ada gaya normal ke atas. Lalu di M2 sini, dia ke bawah ini kosong, berarti yang bekerja pada dia adalah gaya berat benda dan tidak ada gaya normal. Selanjutnya, tentukan kemana arah gerak benda, karena tadi asumsinya mejanya licin dan katrolnya juga licin, kemudian massa katrol diabaikan, berarti ini akan bergerak ke bawah, dan yang massa 1 di sini akan bergerak ke kanan. Ini untuk sistem benda pertama, jadi kita pisahkan untuk mengerjakannya satu persatu. Karena gerak benda ke kanan, benda bergerak, berarti berlaku hukum Newton kedua, di mana total gaya yang bekerja itu akan sama dengan perkalian antara massa dan percepatannya. Nah, karena bendanya bergerak ke kanan, berarti gaya yang bekerja hanya yang searah atau sejajar dengan gerak benda. Jadi karena geraknya ke kanan, berarti gayanya hanya yang ke kanan atau yang ke kiri. Karena ke kiri di sini nggak ada, berarti gaya yang bekerja hanya ini. Gaya apa nih? Gaya tegangan tali. Jadi di sini T-nya akan sama dengan M1 dikali A. Nah, ini kita simpan. Kalau udah, kita ke sistem kedua nih. Tadi kan geraknya benda itu ke bawah kan? Ke bawah nih gerak bendanya. Nah, dia juga sama nih, karena bendanya bergerak, berarti berlaku hukum kedua Newton. Total gaya yang bekerja itu sama dengan hasil kali antara massa dengan percepatan. Tapi M-nya di sini pakai M2 karena sistem benda kedua. Nah, total gaya yang bekerja, karena dia geraknya ke bawah, berarti total gayanya hanya yang sejajar dengan arah gerak benda. Jadi yang ke atas dan ke bawah. Karena di sini geraknya ke bawah, berarti yang positif itu yang searah gerak benda. Yang mana nih yang searah gerak benda? Yang W2. Berarti di sini W2-nya positif, terus dikurangi dengan yang berlawanan, yang ke atas. Itu si T. Nah, T-nya di sini sama dengan M2 kali A. Sebenarnya berlaku juga tadi di sistem yang pertama. Jadi gaya yang searah dengan gerak benda itu bernilai positif, tapi karena di sini yang bertolak belakang atau yang berlawanan itu nggak ada, berarti di sininya juga 0. Nah, lanjutin. Karena tadi kita dapat T-nya itu sama dengan M1 dikali A, dan W2 itu kan M2 kali G dikurangi substitusi nih ke sini. T-nya itu adalah tadi M1 kali A. Ini akan sama dengan M
2 kali A. Nah, ini sama-sama mengandung A. Nah, berarti yang di sini bisa kita pindahkan ke kanan. Berarti sisanya di sini M2G sama dengan M2A tambah M1A. M2G-nya akan sama dengan A-nya dikeluarkan di sini, berarti di dalamnya sisa M1 ditambah M2. Kan tadi ditanya percepatannya, berarti si A-nya. Kita buat A sama dengan M2 kali G per M1 plus M2. Nah, ini untuk percepatannya. Kalau ditanya berapa tegangan talinya, berarti A ini kita substitusi ke persamaan T. Berarti T-nya kan sama dengan M1 kali A. Ini M1 kali A-nya kita dapat M2G per M1 plus M2. Nah, ini berarti besar tegangan talinya. Nanti di soal tergantung, biasanya masanya diketahui, tinggal di substitusi ke masing-masing ini. Jadi tujuan video di sini supaya kalian memahami bagaimana memperoleh kedua persamaan ini gitu.